Pagi, Pak. Ya. Sehat aja saya hari ini. Alhamdulillah. Gimana sehat? Alhamdulillah. Yang pertama ya, selama ini entah panjenengan sebagai guru atau kepala sekolah, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Baik, sebuah kasus itu memang benar sekali untuk mengetahui itu bagian dari pramuka atau identifikasi. Nah, karena saya juga alumni guru juga, otomatis saya mencoba mempraktikkan pengetahuan yang saya peroleh di sesi itu. Saya masih ingat benar bahwa untuk mengidentifikasi saya perlu lihat masuk ke dalam 4 paradigma yang mana. Ada juga di kasus itu tiga prinsip yang mana, dan tentunya nantinya pada saat akan pengambilan keputusan ada 9 langkah yang harus saya rincikan atau lakukan seperti itu. Nah, kasus yang pernah saya hadapi seperti yang saya pernah temui itu pasti ketika mau mengambil keputusan, ya benar sekali pasti ada bagian dari 4 paradigma itu. Dari 4 paradigma itu kira-kira adakah yang paling dominan? Ya, jadi karena dunia pendidikan, dunia saya adalah dunia sosial, tidak lepas dari itu. Yang nggak tahu kenapa, saya sering banget menghadapi kasus paradigma yang masuknya pada ranah yang berhubungan dengan keadilan masa asing itu. Soalnya gini, baru-baru aja punya keluarga di Jogja. Beliau harus merawat keluarganya di Jogja karena ada suatu hal ya. Dan adanya kereta itu pagi, sedangkan secara aturan pagi itu masih jam ngajarnya beliau, ya kan? Dan jam keretanya itu sudah diputuskan karena nggak ada lagi, harus cepatnya juga itu jam 9 pagi. Tapi di situ saya harus punya rasa kepedulian juga kan, kasihan juga kan itu, bahwa keluarganya harus segera diurus juga kan. Ketika saya harus mengambil keputusan diizinkan atau tidak, itu paradigma yang baru saja harus saya hadapkan itu anak keadilan bahwa rasa kasihan. Jadi menggunakan rasa ya Pak Yusuf sebagai sesama manusia. Tetapi secara empati, keluarganya membutuhkan, harus segera berangkat, kereta sudah dipesan. Nah, disitulah keputusan harus dengan proses 4 paradigma saya lihat, 3 prinsip saya lihat, dan 9 langkah pengambilan keputusan saya lalui. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya, terutama untuk kasus-kasus ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dengan proses saya lihat, saya identifikasi 4 paradigmanya, 3 prinsipnya, dan 9 langkah itu saya coba lalui. Nampaknya keputusan yang saya ambil adalah saya mengizinkan beliau untuk tetap berangkat ke Jogja menemui keluarganya dengan tiket yang sudah dipesan, dan tentunya saya mengantisipasi berupa kelasnya kan berarti kosong. Saya coba untuk diskusi, komunikasi dengan rekan guru yang lain untuk bisa mencukupi kelas yang tersebut. Endingnya yang penting pokoknya murid jangan sampai jadi korban. Langkah atau prosedur yang biasa Anda lakukan sama ini di poin 9 langkah itu ya Pak? Tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang dikecewakan, semua tersenyum. Karena komunikasi yang saya coba bangun itu dengan komunikasi yang asertif. Baik Pak Yusuf, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah dari rangkaian pertanyaan ini sudah terjawab dengan tuntas. Panjenengan bisa berbagi pengalaman sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus di Indonesia. Tentunya ini bisa menjadi referensi dan belajar bagi saya, Pak Yusuf, yang sebenarnya masih belajar. Dan semoga nanti hal ini bisa menjadi informasi praktik baik kepada rekan-rekan yang bisa melihat konten. Dan semoga saya mendoakan Pak Yusuf selaku pemimpin sekolah tetap menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa menghadapi teman-teman di sekolah.
semoga sukses selalu Pak Yusuf. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat, sukses. Ya, terima kasih. Terus bergerak. Baik. Calon pemimpin kita. Ya. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang Pak Iku. Mohon izin ya Pak Anton, di kesempatan kali ini mungkin saya sedikit mengganggu waktu. Mohon izin saya melakukan wawancara berkenaan dengan tugas pendidikan guru penggerak, tentunya di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan. Pak Anton, selama panjenengan ini jadi kepala sekolah, jadi pemimpin, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, menarik ini Pak Ibu pertanyaannya. Pada prinsipnya di satuan pendidikan itu akan ditemukan berbagai macam kejadian atau yang ya boleh kita sebut kasus gitu ya Pak Ibu. Pemetaan kasus itu apa yang tadi disampaikan Pak Ibu termasuk rujukan moral atau dilema etika itu memang memerlukan ilmu, kemudian kebiasaan dan juga pendalaman. Jadi kalau saya selama ini melakukan pemetaan apakah kejadian atau kasus ini masuk dilema etika atau rujukan moral, yang pertama dengan memahami aturan, baik itu aturan kedinasan maupun aturan sekolah yang sudah kita sepakati ataupun norma yang berlaku di masyarakat. Berarti untuk dilema etika sendiri itu dua-duanya sebagai sebuah pilihan yang sama-sama benar ya Pak Anton? Betul sekali. Sehingga muncul dilema sebagai seorang pemimpin. Selama Anda ini menjabat sebagai kepala sekolah, ya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus tadi yang mungkin bisa diceritakan itu, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Mohon untuk bisa diceritakan bagaimana Anda menjalankan sebuah pengambilan keputusan. Memang dalam kita mempelajari di saat seperti yang Pak Ibu saat ini pelajari di guru penggerak itu dalam mengambil keputusan saat kasus dilema etika itu ada melalui empat paradigma ya Pak Ibu, 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah-langkah. Itu memang secara teoritis seperti itu. Namun dalam prakteknya kita tidak letterlek seperti yang saya pelajari dulu, tetapi langkah-langkah itu secara tersirat saya lakukan terkait dengan kepentingan beliau untuk mengantar ibunya berangkat umroh. Artinya mengantar berangkat sampai dengan ke Purwokerto. Waktu itu muncul dilema di hati saya karena yang pertama beliau punya kepentingan yang tulus, artinya mengantar orang tua itu perbuatan baik. Tapi yang kedua itu sudah saya catat menjadi izin yang keempat di bulan ini. Atas kejadian itu saya kemudian menggunakan 4 prinsip-prinsip tersebut. 4 paradigma itu saya ambil, saya buka apakah ini ada konfrontasi antara individu yang bersangkutan dengan sekolah secara umum. Di saat itulah saya bisa mengambil keputusan. Selesaikan dulu sampai jam dinas mengajar jam 1. Setelah itu dengan saya izinkan pulang untuk menemani ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah awal yang saya ambil itu dengan mengedepankan 4 paradigma tersebut. Apakah hal yang paling efektif yang selama ini Anda lakukan sehingga pengambilan keputusan itu tadi bisa tetap menjaga keharmonisan keluarga di sekolah? Menurut saya yang paling efektif adalah kemampuan kita dalam komunikasi, baik komunikasi personal maupun komunikasi secara kelompok. Dasar-dasar kebersamaan ini yang harus kita tanamkan. Tantangannya Pak, dalam sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, adakah tantangan yang pernah Anda hadapi? Di sekolah ini saya menemukan sebuah tantangan. SD saya itu banyak yang muda, gitu, masih di bawah 35, 40 itu banyak yang muda. Nah, kekuatan itu menjadi tantangan juga, manakala ya kadang yang muda itu kan egoismenya terlalu tinggi, dan yang hampir saja terjadi, alhamdulillah sudah bisa saya kendalikan, itu saling menilai di antara teman-teman. Itu yang menurut saya tantangan paling membahayakan, yang
paling harus mendapatkan eksekusi lah penanganan dari kepala sekolah. Karena salah seorang guru atau antara guru sudah saling menilai di antara mereka, itu yang harus segera kita ambil tindakan bahwa itu bukan ranah atau bukan menjadi tanggung jawab panjenengan. Baik, Pak. Masih berkaitan dengan pengambilan keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa membantu, bisa mempermudah Anda sebagai seorang pemimpin dalam sebuah pengambilan keputusan? Ada? Kalau saya, setiap orang itu berperan dalam mengambil keputusan. Tidak bisa saya sebutkan satu, tetapi pada prinsipnya setiap orang itu berperan dalam mengambil keputusan yang saya ambil. Entah itu pendapatnya saya kombinasikan atau saya harus memilah atau memilih keputusan ataupun masukan dari seseorang. Tetapi pada prinsipnya dalam mengambil keputusan semua orang terlibat, semua orang memiliki kontribusi. Pertanyaan terakhir, dari apa yang semua panjenengan lakukan selama ini sudah tersampaikan, sudah bisa berbagi dengan saya, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika? Saya mengutamakan prinsip bahwa kita itu satu dunia. Sebagai dasar, jika dalam pengambilan keputusan dilema etika itu berarti harus bisa diterima semuanya. Kemudian selain itu langkah-langkah yang 9 langkah itu juga saya lalui. Sekali lagi terima kasih Pak Don. Sama-sama Pak Ido, sukses selalu.